Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Feliona selaku dosen perpajakan dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan proses pengisian dan pelaporan SPT tahunan secara sistematis dan terstruktur yang tentunya relevan dengan kewajiban pajak pribadi kita, yang berjudul Analisis Perhitungan dan Pelaporan SPT Tahunan 1770 Wajib Pajak Orang Pribadi periode Januari hingga Desember 2023. Acara ini akan dipandu oleh Kak Rahma Ayu Nitya selaku moderator, serta menghadirkan 3 pemateri yang kompeten di bidangnya, yaitu yang pertama ada pemateri data pajak yaitu Kak Shana Kristia, pemateri perhitungan pajak yang diisi oleh Kak Gladys Amanda Tiffany, pemateri pengisian SPT yang diisi oleh Kak Muhammad Nur Ramdhani. Saya Zulhiza Ratnauli yang akan bertugas sebagai Master of Ceremony yang memandu pembukaan dan penutup acara ini. Untuk memulai acara hari ini, mari kita simak pembahasan mendalam dari para pemateri yang akan dipandu oleh moderator kita. Kepada Kak Rahma Ayu Nitya, dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Zulhiza Ratnauli selaku MC pada kesempatan kali ini. Halo teman-teman semua dan Ibu Feliona yang kami hormati dan kami sayangi. Saya Rahma Ayu Nitya yang akan memoderasi sesi presentasi kita pada kali ini. Dalam presentasi kali ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu yang pertama, data pajak yang menjadi dasar perhitungan, yang kedua, proses perhitungan pajak sesuai aturan yang berlaku, dan yang ketiga, langkah-langkah pengisian SPT tahunan 1770 secara benar. Untuk itu, mari kita langsung mulai dengan pemateri pertama kita yang akan membahas tentang data pajak. Kepada Kak Shana Krisidia, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semua, perkenalkan saya Shana Krisidia yang akan menjelaskan data pajak yang akan digunakan untuk perhitungan maupun pengisian SPT. Untuk itu, dimohon untuk menyimak baik-baik penjelasan dari saya. Yang pertama, data wajib pajak orang pribadi. Nama Dr. Anda Sancaka, alamat Jalan Ciputat Raya nomor 15, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP 06.999.657.0 strip 013.000 dengan nomor telepon 021 72 00 091. Sancaka sendiri memiliki anggota keluarga sebagai berikut. Sancaka sendiri memiliki kewajiban atau hutang sebesar 150 juta kepada Bank Mandiri, di mana tahun peminjaman adalah tahun 2019. Sancaka juga memiliki beberapa harta, diantaranya adalah Selanjutnya, kita masuk ke data penghasilan tahun pajak 2023. Sancaka dengan istrinya, yaitu Dr. Merpati, mempunyai penghasilan dari berbagai macam sumber, dan penghasilan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut. Penghasilan dari praktek Dr. Merpati selama tahun 2023, bulan Januari sebesar 50 juta rupiah, bulan Februari sebesar 32 juta rupiah, bulan Maret 34 juta rupiah, bulan April 23 juta rupiah, bulan Mei 36 juta rupiah, bulan Juni 54 juta rupiah, bulan Juli 58 juta rupiah, bulan Agustus 49 juta rupiah, bulan September 20 juta rupiah, bulan Oktober 23 juta rupiah, bulan November 32 juta rupiah, dan bulan Desember 34 juta rupiah. Dr. Merpati merupakan seorang dokter umum dan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto sesuai dengan peraturan 17/PJ/2015, norma yang dikenakan sebesar 50%. Selanjutnya adalah penghasilan dari pekerjaan Sancaka. Sancaka sendiri menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, yaitu dari PT Merdeka dan PT Bahagia. Dari PT Merdeka, Sancaka mendapatkan penghasilan bruto sebesar Rp81.400.000 dengan rincian berikut. Pengurangnya ada biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp4.070.000 dan juga Rp1.070.000. Maka penghasilan neto sebesar Rp76.260.000. Sancaka merupakan wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP K2, maka PTKP-nya sebesar Rp67.500.000. Maka PKP-nya adalah pengurangan dari penghasilan neto dengan PTKP. Hasilnya adalah Rp8.760.000. Dikalikan dengan 5% untuk PPh terutang, hasilnya Rp438.000
rupiah, maka PPh final yang telah dipotong dan dilunasi oleh Sancaka adalah Rp438.000. Untuk bukti potong, PT Merdeka diberikan pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya adalah penghasilan Sancaka dari PT Bahagia. Memiliki penghasilan bruto sebesar Rp80.480.000 dengan rincian berikut ini. Pengurangnya sendiri adalah biaya jabatan dan juga iuran pensiun sebesar Rp4.374.000 dan Rp1.080.000. Maka penghasilan netonya sebesar Rp82.026.000. Di mana tadi Sancaka adalah seorang wajib pajak dengan PTKP K2, maka PTKP-nya sebesar Rp67.500.000, maka PKP-nya adalah pengurangan dari penghasilan neto dengan PTKP. Hasilnya adalah Rp14.526.000. Dikali dengan 5% untuk PPh terutangnya, hasilnya adalah Rp726.300, maka PPh final yang telah dipotong dan dilunasi oleh Sancaka adalah Rp726.300. Untuk bukti potong PT Bahagia diberikan pada tanggal 3 Januari 2024. Sancaka dan istri juga memiliki beberapa penghasilan lainnya, yaitu yang pertama, mendapatkan warisan dari orang tua Dr. Merpati atau istrinya sebesar Rp150 juta yang diwujudkan dalam sebidang tanah seluas 250 meter persegi. Yang kedua, mendapatkan dividen dari PT Japindo sebesar Rp30 juta dan dipotong PPh sebesar 10% pada tanggal 1 bulan 8 tahun 2023 dengan bukti potong nomor 21-BP-JAP-2023. Yang ketiga, mendapatkan bunga deposito dari Bank BCA sebesar Rp5 juta dan dipotong PPh sebesar 20%. Yang keempat, penghasilan sewa mobil box untuk angkut barang sebesar Rp3 juta. Penyewanya adalah PT Jaya Mandiri dan dipotong PPh pasal 23 sebesar 2% pada tanggal 15 September 2023 dengan bukti potong 19-2023-JM-09. Selanjutnya adalah data pembayaran pajak. Sancaka selama tahun 2023 telah melakukan pembayaran PPh pasal 25 sebesar Rp22 juta dan telah membayar STP atau surat tagihan pajak pada tanggal 5 Desember 2023 sebesar Rp2 juta yang merupakan pokok pajak dan sanksi administrasi sebesar Rp200.000, maka totalnya Rp2.200.000. Selanjutnya sebagai keterangan tambahan, penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami karena berasal dari pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari dividen dan bunga deposito telah dikenakan pajak final, dan warisan bukan merupakan objek pajak sehingga tidak digabung dengan penghasilan yang dikenakan tarif umum. Sekian penjelasan untuk data pajak dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Kasyana Klisidia atas penjelasan yang sangat informatif. Selanjutnya, kita akan mendalami proses perhitungan pajak bersama pemateri kedua. Kepada Kak Gladys Amanda Tiffany, kami persilahkan. Penghasilan istri dari pekerjaan bebas sebesar Rp445 juta dipotong norma sebesar 50% menjadi Rp220.500.000. Lalu, penghasilan Sancaka dari PT Merdeka sebesar Rp76.260.000 dan dari PT Bahagia sebesar Rp82.026.000. Dijumlahkan jadi Rp158.286.000. Selain itu, Sancaka juga memiliki penghasilan lainnya dari sewa kendaraan sebesar Rp3 juta. Jumlah penghasilan netonya sebesar Rp303.786.000. PTKP dari Sancaka yaitu KI2 dikarenakan Sancaka sudah menikah dan penghasilan istri digabung. Sancaka juga memiliki 2 tabungan. Penghasilan PKP didapat dari jumlah penghasilan neto dikurang PTKP yaitu Rp260.286.000. PPh terutang dari Sancaka yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 190 juta sama dengan 28.500. 25% dikali 12.286.000 rupiah sama dengan 3.071.500 rupiah. Hasil akhir dijumlahkan menjadi 34.571.500 rupiah. Sancaka masih memiliki kredit pajak pada PPh pasal 21 sebesar Rp1.164.300 dan pada pasal 23 sebesar Rp60.000. Dijumlahkan menjadi Rp1.224.300 yang lalu dikurangkan dengan hasil PPh terutang sebesar Rp33.347.200. Dr. Sancaka juga masih memiliki pajak yang harus dibayar sendiri pada PPh pasal 25 sebesar Rp22 juta dan STP PPh pasal 25 sebesar Rp2 juta. Dijumlahkan menjadi Rp24 juta. Hasil dari ini dikurangkan dengan ini menjadi sebesar Rp9.347.200, yang artinya Tuan Sancaka masih memiliki PPh kurang bayar
sebesar Rp9.347.200. Pada angsuran PPh pasal 25 yaitu Rp33.447.200 dibagi 12 bulan menjadi Rp2.778.933. Perhitungan PPh kurang bayar dikurangkan dengan kredit pajak yang dipotong dari PPh terutang masing-masing. Untuk Sancaka, kredit pajak yang bisa dikurangkan adalah PPh pasal 21, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25. Dalam kasus ini, PPh pasal 21 sebesar Rp1.164.300, PPh pasal 23 sebesar Rp60.000, dan PPh pasal 25 sebesar Rp11.000.000. Terima kasih kepada Kak Gladys Amanda Tiffany atas penjelasannya. Kini mari kita beralih ke pemateri terakhir yang akan membahas pengisian SPT tahunan 1770 berdasarkan data dan perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kepada Kak Muhammad Nur Ramdhani, kami persilahkan. Selanjutnya, saya Muhammad Nur Ramdhani akan menjelaskan dan mempraktekkan cara pengisian form SPT 1770. Form ini digunakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan juga beberapa sumber pekerjaan. Pengisian SPT 1770 dilakukan dengan mengisi lampiran 4 terlebih dahulu. Pada lampiran ini berisikan tentang data-data wajib pajak, seperti data anggota keluarga wajib pajak, kewajiban atau hutang, dan juga data harta wajib pajak. Kita isi terlebih dahulu, yaitu tahun pajak 2023, kemudian masa pajak yaitu bulan dan tahun. Bulan 01 tahun 2023 sampai dengan bulan 12 tahun 2023. Dapat dilihat ada dua jenis di bawah ini, yaitu pembukuan dan pencatatan. Sesuai dengan data yang kami gunakan, wajib pajak hanya melakukan pencatatan. Maka kita berikan tanda X pada kolom pencatatan. Kemudian kita isi bagian NPWP dan nama wajib pajak sesuai dengan data yang ada. Kemudian masuk ke bagian A, yaitu harta pada akhir tahun. Kita masukkan jenis-jenis harta yang dimiliki wajib pajak sesuai dengan data, mulai dari nama harta, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan bila diperlukan. Untuk kode harta, kita isi sesuai dengan jenis harta yang dimiliki. Bisa dilihat di Google atau sumber-sumber lainnya. Jangan lupa untuk menjumlahkan seluruh harga perolehan. Selanjutnya, bagian B, kewajiban atau hutang pada akhir tahun. Kita isi dengan nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, dan jumlah sesuai dengan data yang dimiliki wajib pajak. Contohnya seperti ini. Nama pemberi pinjaman, yaitu Bank Mandiri, alamat pemberi pinjaman, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, tahun peminjaman 2019, jumlahnya 150 juta. Untuk kode hutang bisa diisi sesuai dengan jenis hutang yang dimiliki. Bisa dilihat di Google atau sumber-sumber lainnya. Jangan lupa untuk menjumlahkannya. Untuk bagian C, daftar susunan anggota keluarga, diisi dengan nama anggota keluarga, nih, hubungan keluarga, pekerjaan, sesuai dengan data yang dimiliki wajib pajak. Selanjutnya, kita isi lampiran 3. Lampiran ini berisikan penghasilan yang dikenakan pajak final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan juga penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Pertama-tama, kita isi terlebih dahulu yaitu tahun pajak, kemudian masa pajak yaitu bulan dan tahun, bulan 01 dan tahun 2023, sampai dengan bulan 12 tahun 2023. Dapat dilihat ada dua jenis di bawah ini yaitu pembukuan dan pencatatan. Sesuai dengan data yang kami gunakan, wajib pajak hanya melakukan pencatatan, maka kita beri tanda X pada kolom pencatatan. Kemudian, kita isi bagian NPWP dan nama wajib pajak sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya, kita isi bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Sesuai dengan data wajib pajak, Sancaka memiliki bunga deposito dari Bank BCA sebesar 5 juta. Dan dipotong PPh sebesar 20%. Kita isi di nomor 1, PPh hutang 5 juta, dikali tarif 20%, hasilnya 1 juta rupiah. Sancaka juga mendapatkan dividen dari PT Japindo sebesar 30 juta rupiah, dan dipotong PPh 10%, diisi di nomor 14. PPh terutang 30 juta, dikali 10%, hasilnya 3 juta rupiah. Jangan lupa untuk menjumlahkannya. Selanjutnya, bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Sancaka menerima warisan dari orang tua Dr. Merpati dalam bentuk sebidang tanah seluas 200 meter persegi, dengan harga 150 juta. Kita masukkan ke nomor 2, yaitu warisan dengan penghasilan bruto sesuai dengan yang tertera, yaitu 150 juta. Jangan lupa untuk dijumlah. Untuk bagian C, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Dikarenakan pada kasus ini status kewajiban perpajakan suami istri adalah kakak, maka bagian ini tidak perlu kita isi. Lampiran 2 ini berisikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Sama pada lampiran 4 dan 3, kita isi dulu bagian tahun, bulan, tahun, sampai dengan bulan dan tahun. Ya, kita isi bagian A, sesuai dengan data pajak yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sancaka menerima beberapa penghasilan dari perusahaan yang berbeda. Kita isi satu persatu, mulai dari yang pertama, nama pemotong atau pemungut pajak, yaitu PT Merdeka. Dan dapat kita lihat sama-sama nomor NPWP atau pemungut pajak, bukti potongnya, dan jenis pajak atau PPh pasal 21, 22, 23, atau 24. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp438.000.
Yang kedua dari PT Bahagia dengan NPWP. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Bukti pemotongannya tanggal 3 Januari 2024, jenis pajaknya PPh pasal 21. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut 726.300 ribu rupiah. Yang ketiga dari PT Jaya Mandiri dengan nomor NPWP dan nomor bukti potongnya pada tanggal 15 September 2023. Jenis pajak PPh pasalnya 23 karena Sancaka menerima penghasilan dari sewa mobil box untuk angkut barang. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut 60 ribu rupiah. Setelah selesai, jangan lupa untuk menjumlahkan keseluruhannya. Lampiran 1 halaman 2. Lampiran ini berisikan penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Sama pada formulir sebelumnya, halaman-halaman sebelumnya, kita isi dulu tahun, bulan, tahun, sampai dengan bulan dan tahun, dan kolom pencatatan, NPWP, dan nama wajib pajak. Selanjutnya kita isi bagian B. Kita isi dulu nomor 3, yaitu jasa. Karena istri dari Sancaka, Dr. Merpati merupakan dokter umum. Kita isi sesuai dengan data pajak yang telah diterangkan, yaitu total peredaran usaha atau total penghasilan dari pekerjaan bebas selama tahun pajak adalah 445 juta rupiah. Kita kali dengan norma pajak yaitu 50%, maka hasilnya 222.500.000 rupiah. Merupakan penghasilan neto. Jangan lupa untuk dijumlahkan. Untuk bagian yang C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Bagian ini kita isi dengan penghasilan yang didapatkan oleh Sancaka dari dua pemberi kerja. Yang pertama, PT Merdeka dengan NPWP. Bisa kita lihat di sini sama-sama. Penghasilan bruto Sancaka dari perusahaan ini sebesar 81.400.000 rupiah. Dan pengurang penghasilan bruto atau biaya 5.140.000 rupiah. Maka penghasilan Sancaka dari PT Merdeka 76.260.000 rupiah. Penghasilan yang kedua didapatkan dari PT Bahagia dengan NPWP. Bisa kita lihat di sini sama-sama. Penghasilan bruto 87.480.000 rupiah dan biaya pengurangnya 5.454.000 rupiah. Dan penghasilan netonya 82.026.000 rupiah. Kemudian dijumlah penghasilan netonya. Selanjutnya untuk bagian D, penghasilan neto dalam negeri lainnya kita isi di nomor 3, yaitu sewa karena Sancaka menerima penghasilan sewa mobil box untuk angkut barang sebesar 3 juta rupiah. Jangan lupa untuk dijumlah. Lampiran ini digunakan untuk penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Dikarenakan Sancaka tidak menggunakan pembukuan, maka lampiran ini tidak perlu diisi, hanya perlu mengisi tahun pajak, kemudian masa pajak. J70. Sebelum mengisi lampiran ini secara keseluruhan, kita akan mengisi terlebih dahulu tahun pajak 2023, kemudian masa pajak yaitu bulan dan tahun, bulan 01 tahun 2023, sampai dengan bulan 12 tahun 2023. Dapat dilihat ada dua jenis di bawah ini, yaitu pembukuan dan pencatatan. Sesuai dengan data kami yang menggunakan, wajib pajak hanya melakukan pencatatan. Kita silang pada kolom tersebut. Kita silang dan isi pada bagian SPT pembetulan ke 0. Pada bagian identitas, kita isi nomor NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, status kewajiban perpajakan suami istri, dan NPWP istri atau suami. Bagian A, penghasilan neto. Nomor 1, penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas diisi dengan angka yang ada di formulir 1770 1 halaman 2. Jumlah bagian B kolom 5 yaitu sebesar 222.500.000 rupiah. Nomor 2, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Diisi dengan angka yang terdapat di formulir 17701 halaman 2. Jumlah bagian C kolom 5 sebesar 158.286.000 rupiah. Nomor 3, penghasilan neto dalam negeri lainnya diisi dengan angka di formulir 17701 halaman 2. Jumlah bagian D kolom 3 sebesar 3 juta rupiah. Nomor 4, penghasilan neto luar negeri karena Sancaka tidak memiliki penghasilan dari luar negeri, maka bagian ini dikosongkan. Nomor 5, jumlah penghasilan neto kita jumlahkan dari angka 1, 2, 3, dan 4. Nomor 6, zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Bagian ini diisi apabila wajib pajak memberikan zakat atau sumbangan pada lembaga resmi yang terdaftar di negara. Karena pada data tidak terdapat keterangan Sancaka memberikan zakat atau sumbangan, bagian ini kita kosongkan. Nomor 7, kita kurangi angka di nomor 5 dengan angka nomor 6. Hasilnya sekian. Bagian B, penghasilan kena pajak. Nomor 8, kompensasi kerugian. Bagian ini kita kosongkan karena tidak ada keterangan mengenai hal ini pada data Sancaka. Nomor 9, kita kurangi angka di nomor 7 dengan nomor 8. Hasilnya sekian. Nomor 10, penghasilan tidak kena pajak. Kita isi sesuai dengan data Sancaka. Karena penghasilan dengan istri digabung, maka kita pilih yang K garing I. Dan Sancaka memiliki 2 anak atau 2 tanggungan. Maka status PTKP-nya K garing I garing 2, yaitu 121 juta
Rp500.000. Nomor 11. Penghasilan kena pajaknya kita dapatkan dari pengurangan angka di nomor 9 dengan 10. 9 kurangi nomor 10. Dan ini hasilnya Rp262.286.000. Bagian C. Nomor 12 PPh terutang. Menggunakan tarif pasal 17 dikali dengan angka di nomor 11. Total PPh terutang adalah Rp34.571.500.000. Bagian D. Kredit pajak. Nomor 15. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri. Dan PPh ditanggung pemerintah. Angka diisi dari formulir 1770 lampiran 2, jumlah bagian A kolom 7, yaitu Rp1.224.300. Nomor 16. Pengurangan dari angka nomor 14 dengan 15. Kita silang di bagian A, PPh yang harus dibayar sendiri. Selanjutnya nomor 17. PPh yang dibayar sendiri sesuai dengan data wajib pajak. A. PPh pasal 25 bulanan sebesar Rp22.000.000. Dan B. STP PPh pasal 25 sebesar Rp2.000.000. Nomor 18. Jumlah kredit pajak. Penjumlahan dari angka di nomor 17K dengan 17B. Hasilnya Rp24.000.000. Bagian E. PPh kurang atau lebih bayar. Nomor 19. Pengurangan dari angka nomor 16 dengan 18, yaitu Rp9.347.200.000. Bagian F. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Nomor 21 kita silang pada bagian A dan kita kalikan dengan angka di nomor 16. Hasilnya Rp2.778.933. Pada bagian G, lampiran, kita silangkan pada huruf B dan juga F. Terakhir di bagian bawah yaitu pernyataan. Kita silang bagian wajib pajak, kemudian isi tanggal sesuai dengan tanggal pengisian SPT tersebut. Isi nama lengkap dan NPWP. Juga tidak lupa mengisi kolom tanda tangan di formulir tersebut. Terima kasih Kak Syane, Kak Gladys, dan Kak Abdani atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Mulai dari data pajaknya, perhitungannya, hingga masuk ke pengisian SPT itu seperti apa. Sangat informatif sekali ya teman-teman semua. Nah, kesimpulan pada materi hari ini adalah berdasarkan data yang diperoleh dari Dr. Andes Sancaka sebagai wajib pajak orang pribadi, dapat disimpulkan bahwa Dr. Andes Sancaka memiliki berbagai kewajiban dan hak terkait dengan kewajiban perpajakannya. Dr. Andes Sancaka memiliki penghasilan yang cukup signifikan dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk PPh pasal 21 maupun kewajiban lainnya. Selain itu, data keluarga dan kewajiban keuangan lainnya seperti pinjaman yang dimiliki Dr. Andes Sancaka turut mempengaruhi perhitungan pajak yang harus dibayar. Mengingat istrinya melakukan pekerjaan bebas sebagai dokter umum, Dr. Andes Sancaka menggunakan SPT 1770 yang digunakan oleh wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dan menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Oleh karena itu, kewajiban perpajakan yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan harus mencerminkan dengan tepat semua penghasilan, potongan, dan kewajiban yang dimiliki oleh Dr. Andes Sancaka. Dan saran dari materi kali ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, Dr. Andes Sancaka disarankan untuk rutin mencatat dan mengelola administrasi keuangan dengan baik, serta memperhatikan perubahan ketentuan perpajakan yang dapat mempengaruhi kewajiban pajak. Sangat penting bagi Dr. Andes Sancaka untuk berkonsultasi dengan ahli pajak atau menggunakan layanan perpajakan profesional agar perhitungan pajak dilakukan dengan akurat dan meminimalisir potensi kesalahan. Selain itu, Dr. Andes Sancaka perlu memperhatikan tenggat waktu penyampaian SPT untuk menghindari denda atau sanksi yang merugikan. Jika menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan laporan tepat waktu, Dr. Andes Sancaka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu. Pemeriksaan dan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan serta dokumen perpajakan juga disarankan untuk memastikan seluruh kewajiban pajak telah dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga apa yang telah dijelaskan oleh pemateri hari ini teman-teman semua paham dan dapat mengisi perhitungan maupun SPT-nya. Dengan ini, seluruh materi telah selesai dipaparkan. Saya, Rahma Ayuning Tias, pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas paparan yang sangat jelas dan informatif, serta kepada moderator yang telah memandu acara ini dengan sangat baik. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu kita semua dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Feliona dan teman-teman yang telah menyimak presentasi ini hingga akhir. Jangan lupa untuk terus belajar dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Akhir kata,
Saya Zuliza Ratnauli pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.